Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Berjumpa lagi bersama saya Dwi Sitaba. Kali ini kita berjumpanya di tempat yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena hari ini vibes-nya kita ada di hutan pinus. Hutan pinus yang ada di Atalambu Hills di Kota Tentena di Pamona, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, di belakang saya itu ada pemandangan Danau Poso ya, Danau Poso dan pegunungan-pegunungan. Nah, cerita-cerita kita hari ini saya nggak didampingi sama narasumber yang lain, tapi kali ini saya didampingi oleh narasumber yaitu istri saya sendiri. Di depan saya sudah ada istri saya ya. Namanya siapa? Email. Email ya. Halo Nah, guys. Ini istri saya yang sudah menemani saya kurang lebih 16 tahun, teman-teman semua. Jadi bincang-bincang atau podcast kita kali ini cukup istimewa karena jarang saya memunculkan istri saya sebenarnya, teman-teman ya. Nah, yang kita ingin bahas itu dari perjalanan kita, karena kalau nggak salah kita itu sudah tahun ke 13 atau 14 mutasi-mutasi ya, Mam ya? Iya, betul. Ya, tahun 13 mutasi-mutasi. Jadi begini teman-teman, sebelumnya saya infokan atau saya memberi info, saya ini kurang lebih 14 tahun nomaden ya. Nomadennya itu kenapa? Dalam artian nggak ada rumah. Karena ya itu, karena tugas, karena kita tugas, jadi kadang kita di satu daerah hanya setahun, hanya paling lama 2 tahun, terus kita pindah lagi di tempat yang baru, dan ketika saya pindah itu, saya membawa keluarga saya semua, bukan begitu, Mam ya? Ya. Ya. Mungkin masih ingat kita mungkin mutasi itu di akhir 2009 kalau nggak salah ya, atau di awal 2010. Iya, di awal. Ya, saat itu anak kita baru 1, namanya Sheila. Sheila itu kita bawa mutasi kurang lebih umur 2 tahun ya. Iya. Umur 2 tahun. Nah, dari Kolaka kita ke Bone ya, kita ke Bone. Nah, di Bone kita itu tugasnya masih suku cadang ya. Iya, masih di spare part. Nah, pertama kali kita meninggalkan kampung halaman, sebenarnya kalau saya sih sudah lama meninggalkan kampung halaman karena saya sudah merantau dari Makassar ke Kolaka saat itu di tahun 2004. Nah, di akhir 2009 itu istri saya ini, karena saya menikah di Kolaka. Nah, pertama untuk istri saya bawa merantau di tahun 2010. Dari tahun 2010 kita pindah lagi, dan sampai satu ketika tidak terasa si Selin lahir ya. Si Selin lahir di tahun 2011 ya, di 2011. Nah, si Selin lahir pun, oh ya begini teman-teman, anak saya itu 3 dan semuanya lahir di Kolaka ya. Betul. Semuanya lahir di Kolaka. Walaupun dihamilkan dimanapun, tapi kita pasti balik ke Kolaka. Kenapa di Kolaka? Karena itu kampungnya istri saya. Nah, kita pindah-pindah lagi, pindah terus dan pindah sampai sekarang nggak terasa si Sheila yang tadinya umur 2 tahun, sekarang si Sheila itu sudah mau masuk umur 16 tahun ya. Iya, di Desember nanti. Di Desember nanti, ya di Desember nanti. Dan ada Sheila, Selin, dan sekarang ada Baso. Di sini juga yang unik. Kenapa itu? Uniknya karena setiap daerah itu kan kita tugas pindah-pindah tuh, beda-beda juga daerahnya, dan anak kita yang saya hamilkan itu beda-beda. Oh iya, beda juga betul. Daerah yang saya hamilkan. Iya, jadi kalau kita pindah-pindahnya itu, kalau provinsi baru 4 provinsi sebenarnya. Baru 3 provinsi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, tapi di Sulawesi Selatan kita ada beberapa kota. Ya. Di Sulawesi Tengah juga kita ada beberapa kota, sama di Sulawesi Tenggara gitu ya ada beberapa kota. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu informasinya. Nah, pasti banyak yang bertanya, Pak Dwi, tidak bosan kah
pindah-pindah atau tidak capek kah bawa keluarga pindah-pindah? Sebenarnya kalau mau dibilang capek ya capek ya, capek pasti. Tapi karena saya bawa keluarga jadi capek itu pasti hilang lah. Dan saya selalu ditemani sama anak-anak saya. Kalau capek ya pastilah kita semua mau menetap di satu daerah, tidak lagi nomaden seperti macam saya ini. Betul. Ya kan? Tapi ya kita nikmati. Nah, salah satu caranya kita menikmati tempat tugas kita ya seperti ini, teman-teman. Sekarang ini kita tugas di Poso ya, di Kabupaten Poso. Nah, Tentena ini teman-teman bisa lihat vibes-nya ya. Tentena ini dari tempat kami tugas itu di Kota Poso kurang lebih 1,5 jam lah. Apalagi sekarang ada acara buka tutup jalan di sana. Nah, kalau bukan kali ini saya sama keluarga memanfaatkan hari Minggu sebenarnya. Tapi sebenarnya saya masih kerja, walaupun hari Minggu saya tetap masih kerja. Dan saya tidak pernah alfa dengan laptop saya. Cara kita menikmati hidup itu seperti ini, ya Mam ya? Iya, betul. Dari dulu. Kalau hari libur dipakai untuk traveling di daerah-daerah yang belum pernah kita datangi. Kita belum pernah datangin. Nah, ini juga kami sekarang masuk 7 bulan tugas di Poso. Ternyata kita baru tahu tuh di Kota Tentena ada hutan pinus yang vibes-nya luar biasa sekali di Atalambu Hills. Sebenarnya kita tidak di-endorse ini karena sebentar juga kita pesan makanan kita bayar ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini buat informasi buat teman-teman semua saja lah. Nah, sebenarnya banyak teman-teman saya itu Mam yang bertanya, Dwi kok tidak bosan gitu Dwi? Belum 1 tahun atau belum 2 tahun pindah lagi. Nah, mungkin ini suara hatinya mau didengar dari kamu ini Mam. Kalau saya kan sudah biasa. Kalau dibilang bosan, ada sih sedikit bosan, tapi lebih banyak dinikmati ya, disyukuri. Ya, disyukuri. Ya, disyukuri, dinikmati. Ya. Ya, disyukurinya begini teman-teman. Saya dulu sama istri ini naik motor Vespa ya. Ya, satu anak lah saat itu yaitu. Nah, sekarang kita sudah punya kendaraan roda 4 ya, itu salah satu bentuk kesyukuran kita lah, dan bisa lebih menikmati alam. Bisa menikmati alam, dan yaitu kebahagiaan itu ya dicari, bukan ditunggu ya, bukan ditunggu datang. Ya, betul. Ya, karena ya itu perjalanan kita dari Poso ke sini itu memakan waktu 1 jam dengan jalannya yang berkelok-kelok Maya. Ya, belum lagi yang ada kemarin yang kita dapat itu. Ya, buka tutup jalan sampai 4 jam itu ya. Iya. Sampai 4 jam, dan ya kita nikmati aja lah. Yang penting bagi kita yaitu dinikmatin, disyukurin dan lain-lain. Nah, ada yang unik juga ini, banyak teman-teman juga bertanya Mam. Ya. Pak Dwi, bagaimana itu sekolahnya anak-anak? Ya pastilah pindah-pindah ya. Ya. Coba kita hitung sekarang sekolahnya Sela sekarang itu kelas 3 SMP. 2 bulan lagi akan masuk SMA. Nah, bayangkan tadi kita bawa Sela merantau itu pertama kali di umur 2 tahun ya. Di umur 2 tahun. Di umur 2 tahun. Jadi TK-nya Sela itu kalau nggak salah itu ada 3. Ada 3, SD-nya ada 4, SMP-nya 3. Jadi sudah 3. Baru kelas 3 SMP sekolahnya sudah 10. Nah, bagaimana sama adiknya? Adiknya si Selin itu sekarang umurnya 12 ya. Nggak lama lagi, bulan depan 12. Ya, bulan depan 12. Gak ada iklan teman-teman ya. Si Selin itu 12 tahun, baru kelas 6 SD. Ya, 1,5 bulan lagi sudah masuk SMP. SD-nya sudah 5 ya. SD-nya sudah 5, kita keliling-keliling lah. Nah, yang banyak pertanyaan itu bagaimana itu anak-anak tak Pak Dwi? Banyak yang bilang seperti itu Mam. Oh iya, kalau untuk anak-anak saya, mereka berdua itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Dari kecil mereka kami ajak untuk berpindah-pindah kota, karena ini Pak Dwi sering dimutasi. Ya. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, tapi Ya. sebelum... Bahkan pernah ada yang 10 bulan atau, Ya, atau betul. 9 bulan kalau saya tidak salah. Betul itu. Mereka saya sudah jelaskan bahwa Ya. ini nak, tetamu ini pasti akan sering pindah-pindah, dimutasi dari satu kota ke kota yang lain. Jadi saya sudah jelaskan, saya beri pengertian supaya mereka dapat menerima, memahami kerja tetanya. Ya. Ya, cuma itu yang saya
saya jelaskan sama anak-anak saya, karena dari kecil saya sudah jelaskan kepada mereka. Suatu saat si Sapuan juga anak ketiga saya, si Baso, pasti saya akan jelaskan juga. Ya, karena Baso sekarang umurnya baru 2 tahun lebih lah. Iya, 2 tahun. Ya, dia belum tahu apa-apa lah. Yang jelasnya intinya buat semua, mungkin nanti ada yang nonton nih teman-teman yang nasibnya sama kita ya. Iya, betul. Nasibnya sama kita, harus berpindah-pindah. Sebenarnya banyak teman-teman saya begini yang bilang, Pak Dwi, kenapa enggak disentralkan saya di Makassar? Sebenarnya saya udah mau dari dulu keinginan menempatkan istri saya di Makassar, karena Makassar kan itu kota yang sentral ya, kita kemana-mana juga pasti lewat Makassar. Iya, betul. Tapi ada satu alasan saya teman-teman, kenapa sampai hari ini saya mending, kalau mau dibilang susah ngurus surat pindah dari sekolah satu ke sekolah satu, sebenarnya tidak, Ji. Karena kita sudah bagi tugas, begitu ada kabar mutasi pasti ya, saya istri saya yang bergerak cepat, yang ngurus di sekolahnya. Sebenarnya alasan saya saat itu kenapa, karena saya tidak mau kehilangan waktu kecilnya anak saya bersama saya. Saya selalu berpikir begini, oke, mungkin kalau saya sentralkan di Makassar, mungkin interval waktu saya ketemu sama anak saya itu mungkin sebulan cuma 3 hari atau 4 hari. Bayangkan 1 bulan itu ada 30 hari, sedangkan saya hanya berjumpa 4 hari. 1 tahun saya hanya berjumpa 48 hari bersama anak saya, dan tanpa terasa nanti anak saya tumbuh besar. Nah, sedangkan anak-anak kalau sudah tumbuh besar itu kan dunianya bukan sudah sama kita, sudah sama teman-temannya lah. Ya. Nah, itu alasan saya kenapa sampai hari ini, walaupun si Sela sekarang sudah kategori dewasa, tapi saya tetap membawa keluarga saya dimanapun saya bertugas. Nah, ini pasti saya yakin yang nonton ini nanti ada yang bernasib sama dengan kita. Iya. Intinya kita nikmatilah, kita nikmatin, kita syukurin. Terus kalau ada waktu kita kerja sambil healing ya, seperti yang kami lakukan ini. Yang jelasnya kita selalu mencari di mana kita bisa lebih enjoy lah ya. Saya juga sebenarnya lakukan hal ini karena saya mencari ide. Karena kalau di kantor kan itu ide-ide biasa nggak keluar ya. Nah, dari saya lihat alam ya, ini di belakang bukan sungai, bukan laut ya teman-teman ya. Iya, di belakang ini adalah Lake Poso atau Danau Poso yang ada di ketinggian hampir 500 mdpl. Dan saya suka gunung ya, saya nggak terlalu suka laut sebenarnya. Iya, kami suka gunung. Ya, kita suka gunung semua. Dan intinya itu, kita banyak bersyukur. Kita ingat lagi masa-masa sulit kita dulu, sehingga masa yang sesulit tantangan yang hari ini kita hadapin pasti lebih gampang nih lah ya. Apalagi dulu kan kita masih naik motor, rumah belum ada, dan sekarang kita diberi rezeki yang seperti ini ya, kita harus menikmati lah. Iya, oh itu sudah kita. Oh iya, oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast dan bincang-bincang kita. Karena pesanan makanan kita sudah ada. Oke, terima kasih istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.